Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk belajar tajwid disertai dengan tahsin Al-Quran insyaallah. Yang lalu telah kita mempelajari dua idgham, yaitu idgham mutamatsilain. Masih ingat? Apa itu? Mutamatsilain apa? Ya, sama makna sifatnya ya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian idgham mutajanissain sama makhraj namun beda sifatnya. Nah, yang berikutnya adalah idgham mutaqarribain, dari kata-kata qarib, artinya dekat ya. Artinya pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya atau sifatnya atau keduanya. Di sini dicontohkan ketika qaf bertemu kaf atau lam ketemu ra atau ada yang lainnya lagi. Huruf yang pertama sama seperti yang lalu. Huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua, dibaca tanpa gunnah. Dibaca tanpa gunnah. Tulisannya bal rafa'ahullah, bal rafa'ahullah. Maka dibaca lamnya dimasukkan kepada huruf ra dengan cara membaca baru. Rafa'ahullahu ilaih. Coba. Rafa'ahullahu ilaih. Ya, nah. Jadi lamnya enggak lagi kita baca ya, bukan bal. Tapi baru masuk di ra. Nah, baru. Dan ra-nya tebal ya, bukan bar tapi langsung baru, ra tebal. Karena ra itu berharokat fathah. Ini intinya ya. Berikutnya sama, masih lam ketemu ra juga dalam kalimat wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah, juga sama lam ketemu ra. Berikutnya pertemuan antara apa? Ya, qaf sama kaf. Ini terdapat di surat Al-Mursalat juz 9, akhir juz 9. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya? Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Memang sifat qaf itu memiliki sifat qalqalah ya, tapi tidak kita qalqalahkan karena bertemu dengan huruf yang berdekatan, yaitu huruf kaf. Maka tidak boleh kita membaca lam alam nakhluqukum, luq tidak. Tapi qaf masuk di kaf ya, qafnya masuk di kaf. Jadi qafnya dikalahkan oleh masuk di kaf. Alam nakhluqukum. Jadi qaf itu lagi tidak terbaca lagi. Masuk di huruf kaf. Kita ulangi. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Nah, terakhir pertemuan lam ketemu ra juga. Wa qur rabbi anzilni. Wa qur rabbi anzilni. Itu kalimat inti ya, adapun setelahnya itu tambahan saja. Itu intinya. Pertemuan antara lam dengan ra. Nah, itu ya, itu mungkin sedikit pembahasan ini. Dipahamin ya? Jadi ada idgham mutamatsilain, ada idgham mutajanissain dan idgham mutaqarribain. Ya. Bisa dibedakan ya? Coba siapa yang bisa penjelasannya tiga-tiganya ini? Coba ada yang bisa mengulangi tanpa lihat buku? Ya, ini dilihat dari jenis-jenis idgham ya, dari jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Terbagi tiga, ada idgham mutamatsilain, mutajanissain dan mutaqarribain. Jelaskan pengertiannya tiga-tiganya dengan contohnya sekalian. Contohnya satu-satu saja. Contohnya satu saja.
Ya, di pembahasan idgham mutamatsil lain yang lalu kita telah jelaskan tentang di sini ada di bawah catatan ya. Kalau mim ketemu mim dengan nun ketemu nun itu digunakan digunakan. Kalau yang lain tidak, tanpa guna. Dan ini pun harus dipanjangkan gunanya. Kalau mim nun ketemu nun itu idgham digunah. Kalau mim ketemu mim ada namanya khusus dengan idgham mimi atau idgham mutamatsil lain. Sekarang disebut dengan idgham mimi ya. Kenapa mutamatsil lain? Karena bertemu dua huruf yang sama. Ada kan? Jelaskan perbedaan tiga itu. Satu, idgham mutamatsil lain yaitu bertemu yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun dan kedua tanwin. Ya? Tanwin? Aduh, contohnya kalabal. Ya? Kalabal. Ya, kallaballa tukrimun. Kallaballa. Nah. Terus yang kedua idgham mutajannisain, bertemu bersama makhraj beda sifat. Ya. Sama makhraj beda sifat. Contohnya? Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya dimasukkan tanpa guna. Ya, dimasukkan tanpa guna. Huruf apa yang dimasukkan? Huruf yang kedua. Yang pertama dimasukkan kepada huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua tanpa guna. As-sattum. Ya, sattum. Terus idgham mutaqaribain, yaitu pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya atau kedua-duanya. Caranya baca? Cara bacanya, huruf pertama dimasukkan huruf kedua tanpa guna. Dia baca tanpa guna. Nah, saya contohnya ada sedikit contoh. Ya, wa qur rabbi zidni atau alam nakhluqukum di surat Al-Mursalat. Nah, yang lain? Yang lain? Nah, coba. Ya. Idgham mutamatsil lain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Cara membacanya dimasukkan ke huruf yang kedua tanpa guna. Ya, kecuali huruf apa? Kecuali huruf mim dan nun. Ya, mim ketemu apa? Mim ketemu mim dan nun ketemu nun. Ya, ketemu. Contoh? Kalla balla. Enggak tahu. Yang lain tuh. Banyak yang lain ya. Banyak di contohnya ya. Kalla balla. Ya, kalla yakhuful akhirah. Yakhuful akhirah. Atau waqad dakhalu, banyak ya. Fama rabihat tijaratuhum di surah Al-Baqarah itu. Pertemuan ta dengan ta. Nah, yang kedua mutajannisain. Kedua itu mutajannisain, itu pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya dan beda sifatnya. Cara membacanya dimasukkan ke huruf yang kedua tanpa guna. Kecuali ada kecualinya itu. Kalau apa ketemu apa? Ba. Ya, ba ketemu mim. Kalau itu digunakan kalau itu. Contohnya? Yang ya, dal dengan ta atau ta dengan da, banyak contohnya. Po sama ta sama po.
Di surat Al-Kafirun aja ada di situ. Ayat ke berapa? Ke 3. Ayat keempat. Pertemuan. Ya, abattum. Apa pertemuan apa itu? Abattum. Dal dengan ta. Ya, dal ketemu ta. Masuk di ta ya. Abattum, bukan abad tapi abattum. Nah. Idgham. Selanjutnya idgham mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan sifat atau makhrajnya atau kedua-duanya, maka cara membacanya adalah dimasukkan ke huruf yang kedua sama dengan tanpa gunnah. Nah. Jadi Contohnya? adalah kaf dengan alam nakhluqukum. Ya, alam nakhluqukum. Nah. Atau yang lain apa? Waqur. Ya, contohnya? Ya, waqur rabbi zidni. Waqur rabbi zidni. Nah. Nah, yang lain? Lanjut. Idgham mutamatsilain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua dibaca dengan gunnah. Dibaca tanpa gunnah. Kecuali huruf apa? Mim ketemu mim, nun ketemu nun. Ya, itu dibaca gunnah. Contoh? Ya, fama rabihat tijaratuh. Nah. Terus idgham mutajanisain. Mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya dan Namun berbeda. Makhrajnya berbeda sifat. ya, beda sifatnya. Sama makhraj tapi beda sifat. Pertemuan apa dan apa kita contohnya ini? Seperti dal sama ta atau ta sama ketemu dal. Contoh pengecualian kan huruf apa yang digunakan. Ini kan tanpa guna kan. Ada yang pertemuan yang beda sama makhrajnya beda sifatnya tapi digunakan. Pertemuan apa itu? Mim ketemu nun. Ya? Kecuali ya. Bukan. Apa contohnya? Bukan. Ini yang pengecualinya. Kecuali yang Ini kan sudah dijelaskan dimasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua kecuali dua huruf ini. Apabila bertemu ini maka dia gunakan ya dengan guna yang panjang. Huruf apa itu? Pertemuan apa? Kan tidak boleh gunnah dia sebenarnya. Kalau idgham mutajanisain tidak boleh gunnah. Tapi ada dua huruf yang harus digunakan ketika bertemu ba. Mim ketemu ba. Ba ketemu. Ba ketemu mim. Ya, ba ketemu ba ketemu mim. Ba ketemu mim. Itu digunakan. Nggak boleh dibalik. Nggak boleh. Kalau dibalik itu ikhfa syafawi. Itu ikhfa syafawi kalau mim ketemu ba. Kalau ba ketemu mim, itu. Dibolak-balik udah beda. Jadi ikhfa. Beda pembahasannya. Ketemu ba jadi ikhfa. Jadi Kalau yang itu Kecuali ba ketemu mim. ba ketemu mim dia digunakan dengan guna yang panjang. Contohnya? Ya, hasodtum. Nah. Ketiga. Itu berbaik. Pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya atau kedua-duanya. Selama dimasukkan ke huruf kedua dibaca tanpa gunnah. Contoh? Barrafa'ahu Allah. Nah. Atau waqur rabbi zidni. Atau alam nakhluqukum. Itu nah. Terus lanjut. idgham mutamasilain pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Huruf
sukun dan huruf kedua dan harokat. Contohnya idhab di kitab, Ya, idhab bi kitabi. Nah. idgham mutawatir difathah dua huruf yang sama marot dan beda sifat. Huruf pertama dimasukkan huruf kedua tanpa guna. Contohnya tak pertama to, wakafarot to ifah. Ya, wa kafarot ta'ifah. Nah. Terus yang ketiga, Idgham mutaqaribain dengan pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Huruf pertama memasukkan huruf kedua tanpa guna. Contohnya lam dengan ro, waqur rob. ya waqur rabbi anzil. Terus qaf sama qaf, alam Kau sama kaf nggak tahu. alam alam nakhluqkum. Ya, alam bersalat itu. Ya, selesai ya. Ini dari sisi makhrajnya. Dilihat dari idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Nah, ini saja selesai pembahasan ini. Kok bingung ya, itu kok banyak sekali kok. Ya, ini kan dilihat dari sisi, kan dari dijauh dari sisi ini, dari sisi ini. Kalau dari dalam pembahasan dari sisi pembahasan nun mati dan tanwin kan ada nama idgham diguna bila guna, itu dalam ditinjau dari sisi lain. Mim Tapi itu kalau idgham. Kalau mim ketemu ba sudah ikhfa. kalau ikhfa kan pembahasan mim sukun. Kalau ikhfa itu pembahasan Lagi mim idgham sukun. mimi lagi. Masuk imah. Lagi Kalau idgham kamil. mimi ya itu dilihat kan ada pembahasan-pembahasannya. Kenapa disebutkan idgham kamil? Kesempurnaan. Kalau dari sisi dari kesempurnaannya, Isi ini makhraj. jadi pembagian-pembagiannya ada. Memang kalau kita bingung dia kita. Bingung. Lupa deh. Memang ditinjau dari sisi kesempurnaan, dia masuk dalam idgham kamil dan nakis. Tapi kalau dilihat dari sisi ini, ya dari sisi makhraj sifat itu ada 3 pembagian. Idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutakarribain. Dalam pembahasan nun dan tanwin juga ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Itu saja. Yang penting bisa tahulah cara bacanya kan, walaupun mungkin tidak terlalu dalam nama-namanya. Cara bacanya sih Pak. Kalau ada pertanyaan, sebutkan jenis idgham dari sisi kesempurnaan. Ya kita sebutkan idgham kamil, idgham nakis. Nah, sebutkan idgham dari sisi makhraj dan sifat. Jadi nggak bisa hanya sebutkan idgham gitu aja, nggak bisa. Kita lihat jelasnya. Berikan contoh misalnya idgham biguna dalam pembahasan nun mati dan tanwin. Nah, itu berarti idgham dalam pembahasan nun mati dan tanwin itu ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Ya, insyaallah bisa di Anda. Yang penting intinya bisa tahu cara membacanya. Jangan sampai mending kita tahu cara bacanya daripada tahu ini ya. Tapi dua-duanya bagus. Kita tahu teorinya, kita tahu praktiknya, itu lebih utama. Tapi kalau dipilih dari antara dua, kita harus tahu praktiknya. Ya, praktiknya. Tapi bagi para pengajar ya harus tahu dua-duanya. Ya, tahu dua-duanya. Ya, ibu juga pengajar juga, harus tahu juga. Ya, ibu juga pengajar juga bagi anak-anaknya kan. Dia harus tahu juga. Lebih-lebih kalau guru, itu harus lebih tahu lagi karena dia mengajar banyak anak-anak. Ya, selesai dalam pembahasan ini, 3 pembahasan ini. Kita kembali ke atas ini. Surat mana ya? Syikok lanjutkan. Mutawatir kan apa? Surat Insyikok yang kemarin lanjut. Toh? al-mutafifin baru setengah, al-mutafifin baru setengah. Oh iya, boleh ya. Oh iya. 25. Oh iya. Oh iya, betul juga.
Sekarang 26 tuh. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Ada sifat kaf ya, yang dimiliki kaf itu adalah sifat hamasnya. Boleh juga kita wasal dengan berikutnya, tapi kita wakaf juga bisa. Ketika wakaf ya kita keluarkan sifat itu. Khitamuhu misk. Coba. Khitamuhu misk. Ya, kalau di wasal khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Ya, nunya panjang ya. Kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Ya. Hati-hati karena ketemu ketika qad sukun biasa terjadi qalqalah. Masih ingat makhrajnya qad di mana? Dhadhidu di mana? Makhrajnya? Ya. Makhrajnya. Tepi lidah, Ya. pinggir sisi lidah. Ya. Tepi lidah atau sisi lidah nempel di geraham atas. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ini ketika ada nun mati ketemu qaf ya, sudah kita bahas yang lalu, gunahnya ditafkhimkan, ditebalkan. Tidak kita baca wa idzan qalab, tapi wa idzan ya, karena ketemu huruf qaf ya. Hukum gunahnya ditebalkan. Ini pembahasan hukum ikhfa, tapi gunahnya ditebalkan. Karena bertemu dengan huruf isti'la, huruf tebal, huruf qaf. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Fa-nya pendek. Fakihin. Ya, fa-nya pendek. Ya, lanjut. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Wa ma ursilu 'alaihim. Lu-nya panjang, tadi pendek. Lu panjang 2 harakat. Ulang ya. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Ro tebal ya, jangan tapi ur. Kenapa? Karena orang sukun sebenarnya dhammah.
belum dibahas ya tentang huruf tafkhim. Ada huruf sukun sebelumnya dhamma tidak boleh kita baca wa ma ur. Itu kalau ur berarti ra-nya tipis. Ra bukan ra tapi ro. Wa ma ur bukan ur. Nah, tidak boleh mengembalikan tapi menipiskan. Jangan dia buat bibir tersenyum. Kalau senyum nanti jadinya tipis. Ur tapi uru ro bukan ra. Kenapa tidak boleh ur? Karena berarti menyebutkan ro tidak sempurna, tipis. Ra. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Lunya panjang, masih pendek tadi. Ronya sudah benar tebal ya, ronya sudah benar tebal, ronya tafkhim, tapi lunya yang lamnya ketinggalan tadi. Ada alif itu ya? Iya, itu alifnya tidak dianggap. Yang dianggap itu madnya wawunya. Di situ kan ada alif, ada sifernya bulatan kecil yang dianggap. Tapi itu bukan jadi tanda madnya. Yang tanda madnya sini wawu sukunnya. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Coba. Iya. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون masih qalqalah yadh tidak boleh qalqalah yadhakun ya hati-hati ketika ada huruf tipis berdampingan dengan huruf yang tebal. Kadang apa? Terjadi apa? Pergeseran sifat. Ya, karena ya tipis, bod tebal, kadangan yod. Kenapa bisa terjadi begitu? Yaitu karena kita masih terpengaruh dengan huruf tebalnya. Bisa dua kemungkinan. Ya-nya yang dikorbankan atau bodnya yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan ya-nya? Harusnya terbaca ya menjadi yo. Kalau do-nya dikorbankan menjadi apa? Dal, yad. Nah, jatuh. Jadi mundur kena, maju kena. Serba salah. Caranya menyempurnakan huruf ya-nya tipis dulu ya, baru do, ya, 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 do, ya, do, ya. Ya. Ya bisa yo. Tapi jangan yo. Ini serba salah ya, maju salah, mundur juga salah. Harus hati-hati. Ya. Harus sempurnakan ya-nya ya, baru masuk di do. Ya. Sama do itu aku susah di lidah. Ya. Tebalnya ro. Ada do memiliki sifat yang tidak memiliki lawan. Masih ingat sifat yang tidak memiliki lawan? Bod itu memiliki sifat yang tidak memiliki lawan. Apa sifat apa namanya? Yang dalam pembahasan 8 sifat itu yang sudah kita bahasnya lalu. Kan kalau sifat yang memiliki lawan kan ada 8 dengan pasangannya kan? Ada sifat yang tidak memiliki lawan. Ada 8. Kalau bod itu memiliki sifat apa? Is. Kalau lin itu bukan ya, bukan lin. Kalau lin itu apa? Huruf apa? Bod itu apa? Istiqolah. Masih lupa. Kita enggak bahas itu. Masa? Istiqolah. Istiqolah. Kita enggak bahas setelah itu. Setelah pembahasan Yang memiliki lawan, setelahnya kita enggak bahas yang tidak memiliki lawan. Dibahas kayaknya, coba dibahas. Kayak dia gak pernah dengar istiqolah. Istiqolah. Coba lihat si huruf yang tidak memiliki lawan. Ada 8 itu. Ada gunnah, ada alin juga ada. Ada qalqalah juga. Ada istiqolah kan yang keberapa itu? Bagian keberapa? Apa tuh? Istiqolah. Ya itu kan bod ya itu. Memanjang. Itu sih dilihat dari sisi itu yang huruf yang tidak memiliki lawan. Bod itu ada sifat tersendiri ya, istiqolah. Jadi contohnya ini kayak ini. Bo. Artinya apa arti istiqolah itu? Artinya? Terus? Istiqolah pengertiannya apa sih itu? Mendorong ke depannya. Bergeraknya
lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi pertama atas. Nah, Bagaimana ya? ini hati-hati di sini karena untuk agak rawan mirip dengan dal ya. Jadi tempatkan lidah itu di posisinya. Kalau dal itu di ujung lidah, Jadi dari tengah dorong ke depan. ya. Kalau dal itu di ujung lidah, kalau don di sisinya. Ini sering tertukar. Lebih-lebih kalau dia harokatnya sukun atau kalau dia sukun atau berharokat, iya. Atau kasroh juga agak susah juga itu. Di, ya itu biasa terjadi huruf di jatuh di ujung lidah. Ya. Jatuh di ujung lidah kadang kan dipakainya ujung lidah ketika kasroh. Sama Oh, juga. Nah. Hampir bisa. Ya, berikutnya ayat 35. Lanjut. Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Ya. Di sini nun mati ketemu dot termasuk hukum ikhfa dan gunahnya tebalkan ya. Tebalkan gunahnya. Yang terakhir hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal suwibal kuffaru ma kanu Yaf'alun. yaf'alun. Nah. Oke, silakan baca ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Kitamuhu misk wa Misk. Kalau susah disambung saja. Kitamuhu misku wa fi Gunahnya tapi panjang. Kalau kita mewasolkan maka gunahnya panjang. Khitamuhu miskuwa, tidak langsung kuwa, dipanjangkan gunahnya. Kitamuhu misku wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Perlu nafas yang panjang. Terus Wa mizajuhu min tasnim. ya. Ainan yasrabu Pakai sya. Ainan yashrabu bihal muqarrabu Bukan muka. Bihal muka ya. muqarrabun. Ya, al muka. Innal ladzina ajramu Qalqal. Ya. Innal ladzina ajramu Jangan az. Ya, jim. Qalqal. Aji. Seperti zaid. Aji. Ya. Biasa tutup dengan zaid. Innal ladzina Nah, masih kaku. Aji. Biasa. Aji bukan az. Nah. Innal ladzina Kasih plong saja. Kalau pelahnya itu langsung lepaskan saja. Aji. Ya, aji. Ringan. ajramu Nunya panjang. Kanu. Nu panjang nunya. Kanu minal ladzina amanu yadhaku Qalqala. Jangan jatuh lagi. Yadhaku. Ya. Wa idza marru bihim Maru. wa idza marru bihim yataghafazun Hah? Ya tahu mazun. Bukan fazun. yataghafazun wa Terus idza qalabu ila ahlihim qalabu fanya pendek. fakih pendek. Jangan panjang. Diulang lagi. Sudah salah. Tidak masalah lagi. dari mana? Wa idzal qalabu ila ahlihim qalabu fakihin
Wa idza ra'au Jangan ra, ro. wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, itu butuh napas panjang ya. Ya, di sini memang ada panjang berapa mad ini? 1 2 3 4. 4 yang dipanjang panjang. Panjang-panjang. Panjang. Jadi atur napas dulu, tarik napas baru sambil kasih keluar. Tarik nafas dalam. Ulang, wa idza, tarik napas. Ulangi. Ya, wa idza. Wa idza ra'auhum Jangan o, o-nya jangan o, tapi a. Kritik Ya. ya. wa idza ra'auhum qalu inna haula Hanya kasih 5 harokat juga. Inna haula sam. wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Ulangi dari ladallun. 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 Wa ma ursilu alaihim hafidin. Ha, bukan ha, ha. Hafidin. Pakai dha. Hafidhin. Hafidin. Ya, ya. Terus Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhabun. nah, Alal araiki yanzurun. Hal suwibal kuffaru ma kanu menunya panjang. Makanu tiga-tiganya. Hal suwibal Sabar. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Khitamuhu misku wa fi dzalika Fasil. falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainai. Masuk. Ainai. Ainai. Ya. Ainai. Bukan nai. Dia gunnah ya, dia gunnah. Dia masuk. Ainai, bukan nai, bukan. Ya, ainai. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Jangan yo. Ya, jangan yo. Ya, jatuh di dal. Serba salah. Masuk yod, masuk yad, jatuh. Sudah memang begitu kejadiannya ya, biasa begitu. Kita mau bilang ke sana, tapi ke sini tapi ke sana. Akhirnya yod mau dikurangi lagi ya-nya jadi sempurna, ya nah, berubah lagi tipis tuh. Yam. Ya. Yadhakun. Pakai tuh yam. Ya. Ya. Terus lanjut. Wa idza Maru. marru bihim yatawamazun. Wa idzan Tebalkan wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu kola. Ya, la-nya jangan lo. La tipis. wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna
alaihim hafidin. pakai Allah hafidhin. Hafidin. Terus Wal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun. Yadhakun. terus Alal araiki yanzurun. tebalkan yanzurun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. yaf'alu ya barakallah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختامه مسك Yes. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم panjang lu nya وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك tebalkan gunanya على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون nunya panjang tiga-tiganya makanu هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ya بسم الله الرحمن الرحيم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا gunanya panjang gunanya عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم jatuh lagi lu nya panjang rohnya sudah tebal betul 2 harokat وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. barakallah. Ada pertanyaan? Jelas ya?
Ini di kalimat wa ma ursilu ini sering lu-nya dibaca pendek. Lu ini harusnya panjang. Ini karena mungkin sering terbiasa begitu akhirnya. Mama ursilu, kayak macam gitu ya. Mama ursilu. Sering terjadi kadang dia seperti anak di pondok juga sering dibaca itu pendek. Terbiasa. Kayak enak nadanya itu. Mama Itu pendek. Ya, rot tebal ya. ursilu alaihim. Lu-nya dibaca pendek. Iya, panjang tuh orang kan. Wa ma'ur ini Pak Ustaz ini di surat Al-Anbiya Pak Ustaz. Apa itu? Surat ke-21. Ini di sini ayat 88 ada nun domah ketemu nun. 88. Apa tandanya? Iya, ndak itu dibaca itu nujin nun itu. Nun sukun juga dibaca, maksudnya berfungsi. Nujin. Begitu emang cetakannya. Nah, tahu kalau cetakan Indonesia bagaimana tuh? Nun kecil di atas. Dibaca itu ya, nujin. Nah, begitu memang begitu tulisannya. Kadang ada nun yang dibaca yang tulis besar juga terbaca. Berarti kalau ketemu waw mati Pak Ustaz agak panjang ya. Iya. Wow. Kan memang wow sukun. Iya kan memang oh enggak itu tidak dianggap. Ada pembahasan di buku tajwid itu ada huruf mad yang tidak dianggap mad. Huruf mad yang tidak dianggap. Dua minal ula panjang apa enggak? Atau waw mati kan? Biasa ada tanda itu kan bulatan, ada enggak tanda bulatan kecil sifar itu, sifrun itu ada bulatan kecil di atas. Itu biasa ada itu. Mungkin ada sebagian masih bingung, ini kok ada waw yang udah dianggap, kok udah dipanjangkan. Ada pembahasan itu, tidak semua huruf mad dibaca mad. Ini kursi lu nya panjang. Ya itu beda.